Naik apa itu teh? Roket kan? Naik Ah, UFO. halo teman-teman, petir bukan sembarang petir, petir menyambar rumah ratu. Terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadif Praditya, selaku anggota dari kelompok 5, kelas 12 IPS 2. Dan di sini saya tidak sendiri dengan teman-teman saya. Silakan memperkenalkan dirinya masing-masing. Hai, perkenalkan nama saya Edois Rinjani dengan nomor absen 14 selaku salah satu anggota dari kelompok 5 dari kelas 12 IPS 2. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Yakira Sendra, nomor absen 23, selaku anggota dari kelompok 5 dari kelas IPS 12 IPS 2. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Fauzan, nomor absen 24, kelas IPS 2, 12 IPS 2. Halo, perkenalkan nama saya Nesti, saya dari absen 29 selaku anggota kelompok 5 dari 12 IPS 2. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada guru sejarah peminatan kami, yaitu Pak Bima, yang telah membimbing kami dalam materi kali ini. Dari kelima materi yang Pak Bima kasih, kami memilih materi teknologi perkembangan luar angkasa di dunia maupun di Indonesia. Sebelum kita bahas, kabar teman-teman sehat walafiat, tidak ada yang sakit, tidak ada yang kabarnya baik-baik Alhamdulillah. aja kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum membahas perkembangan teknologi luar angkasa, aku mau nanya, apa itu teknologi? Mungkin dari teman-teman ada yang mau jawab, dari Edelweiss atau Daki atau Farhan atau Nesti? Ya, kalau dari aku, teknologi itu adalah alat atau mesin yang diciptakan untuk mempermudah manusia untuk menyelesaikan masalah atau pekerjaan. Nah, penggunaan teknologi oleh manusia diawali oleh sumber daya alam menjadi berbagai macam alat yang sederhana. Kalau menurut referensi yang sudah saya baca, teknologi itu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan sebuah alat yang berguna bagi pekerjaan manusia. Contohnya kayak handphone, mesin, traktor, dan lain-lain. Ada yang ditambahkan lagi dari Farhan atau dari Zaki? Saya mau nambahin contoh teknologi informasi aja ya dikit. Misalnya kayak zaman dahulu, kalau informasi kan dari radio atau koran atau gimana gitu. Kalau zaman sekarang, era sekarang, kayak pakai televisi, website, atau yang blog gitulah, bikin blog buat YouTube, konten kreator kayak gitu. Mungkin segitu doang sih. Oke. Contohnya, nih contoh perkembangan teknologi nih, kata teman-teman, apa sih contohnya? Kalau dari bidang teknologi komunikasi, mungkin perkembangan teknologi itu bisa terlihat jelas dari yang asalnya kita berkomunikasi jarak jauh itu menggunakan surat menyurat. Bahkan waktu itu tuh ada burung merpati yang untuk menyampaikan surat dari individu-individu lain, terus dari surat menyurat ke telepon, habis itu ke sosial media. Jadi lebih dipermudah. Balik lagi nih, sejarah perkembangan teknologi luar angkasa. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa ngejelasin sejarahnya. Nah, dari yang saya baca, perkembangan teknologi luar angkasa itu muncul pada masa Perang Dingin, tahun 1947 sampai 1991. Dalam buku sejarah Eropa, dari Eropa kuno hingga Eropa modern, tahun 2012, karya Wahyudi Jaja, pada masa Perang Dingin, munculnya politik balance of power atau disebut dengan keseimbangan kekuatan. Dalam politik balance of power, Amerika dan Uni Soviet saling bersaing dalam bidang teknologi militer.
dan ruang angkasa untuk menunjukkan kekuatan pada dunia sebagai negara superpower. Setahu aku juga, aku mau nambah ini. Kan tadi ada politik balance of power tuh. Di dalam politik balance of power ada muncul istilah juga yang namanya space race. Yap. Teman-teman udah tahu space race apa? Space race itu kayak perlombaan kecanggihan teknologi kan? Nah, ya kayak kalau misalkan sekarang sih di antariksa yang kan itu perang antar Uni Soviet sama Amerika Serikat ya. Ya. Uni Sovietnya berhasil membuat interkosmos, sedangkan Amerikanya berhasil buat NASA. Teman nggak asing dong dengan kedua nama buat apa NASA apa itu. Oke, balik lagi nih ke pertanyaan berikutnya. Urutan waktu sejarah perkembangan teknologi luar angkasa di dunia, khususnya di Uni Soviet dan Amerika Serikat. Mungkin ada yang bisa menjawab dan menjelaskan. Ini aku ambil referensi dari websitenya Kompas tentang urutan waktu mengenai sejarah perkembangan teknologi yang ada di dunia, khususnya yang ada di Uni Soviet dan Amerika. Jadi, pada tanggal 4 Oktober 1957, Uni Soviet berhasil mengirim Sputnik 1 sebagai satelit pertama keluar angkasa. Lalu pada bulan November 1957, Uni Soviet mengirim Sputnik 2 dengan seekor anjing betina di dalamnya. Nah, pada uji coba yang kedua ini ternyata peluncuran Sputnik itu gagal karena dia meledak dan akhirnya anjingnya pun meninggal. Hal ini tuh mendapat banyak kecaman dari berbagai macam pihak karena menjadikan hewan sebagai tumbal atau bahan uji coba dalam proyek yang akhirnya gagal. Lalu pada 31 Januari 1958, Amerika meluncurkan Explorer 1, 15 Mei 1958, lalu Soviet membalas meluncurkan Sputnik 3, disusul dengan Lunik 3 pada 4 Oktober 1959 yang berhasil mengorbit bumi dan bulan. Lalu pada tanggal 12 April 1961, dengan pesawat Vostok 1, Soviet berhasil mengirim Yuri Gagarin sebagai manusia pertama keluar angkasa. Kemudian pada tanggal 20 Februari tahun 1962, Amerika tidak ingin kalah dari Uni Soviet. Maka dari itu, Amerika mengirim John Glenn dengan pesawat Friendship 7 keluar angkasa dan berhasil mengorbit bumi. Pada tanggal 20 Februari tahun 1962, dan nanti dalam Space Race atau perlombaan luar angkasa yang dimenangkan oleh Amerika. Kenapa Amerika yang menang? Karena pada tahun 1991, Soviet itu runtuh dan bubar. Dan pada klimaksnya persaingan dua negara adidaya ini adalah ketika pada tanggal 20 Juli tahun 1969, Amerika dengan misi Apollo 11 berhasil mendaratkan Neil Armstrong dan menjadikan ia manusia pertama ke bulan. Tapi persaingan dua negara ini nantinya akan berakhir ketika Uni Soviet runtuh dan menjadi Rusia pada tahun 1998. Kemudian Rusia ini memilih untuk bekerja sama dengan eksplorasi luar angkasa dengan Amerika Serikat dengan membentuk International Space Race atau Stasiun Luar Angkasa Internasional pada tanggal 20 November 1998. Nah, ini tuh merupakan stasiun luar angkasa buatan manusia yang terbesar hingga sekarang. Kalau misalkan kalian penasaran bentuk kerjasama Rusia dan Amerika dalam teknologi luar angkasa itu salah satunya adalah misi memburu kehidupan luar angkasa di Mars, dinamakan eksplorasi Mars, atau misinya tuh dinamakan ExoMars. Oke. Sekian. Tapi kan tadi itu kan ada yang bikin buat di Mars kan. Aku pernah baca juga nih. Mungkin teman-teman ada yang tahu Elon Musk akan menjadikan sebuah wisata luar angkasa gitu. Menurut pendapat teman-teman nih, gimana gitu? Menurut saya tuh itu termasuk perubahan teknologi luar angkasa yang sangat besar karena gak hanya wisata luar negeri aja gitu, sekarang udah bisa keluar planet. Ya, Udah. jadi nggak di ini aja ya, nggak diem di. Iya.
nggak di bumi doang yang udah bisa ke planet. Menurut aku itu udah keren. Udah bisa kemana-mana. Benar-benar. eh Lanjut nih, kan tadi ngebahas sejarah di dunia kan. Sekarang pengen tahu nih sejarah perkembangan teknologi di Indonesia. Saya mau nambahin dikit yang saya tahu gitu ya. Tadi baca-baca di website-website itu, sejarah teknologi luar angkasa teh dimulai oleh Jerman pada tahun 1930-an di bawah pimpinan Wilhelm von Braun, seorang insinyur dan ilmuwan roket, dan timnya berhasil menciptakan roket V2. Tahu nggak itu? Apa itu? Ya, jadi si Wilhelm von Braun dan timnya berhasil menciptakan roket V2 atau agregat A4 digunakan sebagai senjata Jerman pada Perang Dunia II. Jerman juga berhasil membuat Amerika Bomber Project, sebuah upaya membangun pesawat yang dapat lepas landas, dan Jerman kemudian menjatuhkan bom di Amerika Sekutu. Selain itu, Jerman merancang Silbervogel. Itu roket bersayap yang dapat terbang berulang dan mampu meluncur melewati Atlantik secara lebih cepat. Mungkin segitu sih dari aku gitu ya. Ya. Mungkin ada yang mau nambahin. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan nih tentang sejarah teknologi luar angkasa di Indonesianya. Tahu? Kalau menurut aku pada ini aku ngebahasnya sama urutannya aja kali ya. Boleh, Nah, silakan. pada tanggal 9 Juli 1976, satelit Palapa A1 diluncurkan sebagai alat pengatur komunikasi satelit domestik. Nah, selanjutnya pada tanggal 16 Juni 1983, satelit Palapa B1 diluncurkan. Nah, satelit Palapa itu adalah satelit komunikasi fungsinya untuk memperlancar komunikasi antar wilayah Indonesia hingga pelosok dan pulau-pulau terpencil gitu. Jadi lebih mudah masuknya ke daerah mereka. Nah, lanjut aku loncat aja ya ke tahun 2010. Pada tanggal 10 Januari, Indonesia melalui LAPAN atau disebut juga dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional berhasil meluncurkan satelit komunikasi dan penginderaan jauh atau disebut juga dengan LAPAN A1. Pada bulan September 2015, LAPAN berhasil meluncurkan satelit LAPAN A2. Dan yang terbaru pada tahun 2016, LAPAN A3 berhasil diluncurkan melalui kerjasama dengan IPB. Nah, meskipun Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan negara maju, tapi Indonesia juga pernah mencatatkan diri sebagai negara ketiga setelah Amerika dan Kanada yang menggunakan satelit komunikasi. Ada yang mau nambah nggak? Atau udah cukup nih? Untuk Jadi pertanyaannya astronotnya sampai siapa? Hah? Nah, itu siapa sih astronot? Nah, kan tadi Pertama ngebahas Indonesia. sejarahnya dulu kan. Di sejarah perkembangan teknologi luar angkasa di Indonesia. Nah, kalian tahu nggak astronot pertama di Indonesia itu siapa? Yang pertama banget. Pratiwi Puji Lestari. Hah? Pratiwi Puji Lestari Sudarmono. Ya, benar. Kalau nggak salah lahirnya 31 Juli ya, 1952. Ya, coba bisa dijelaskan siapa sih Profesor Dr. Pratiwi Sudarmono itu? Astronot Pratiwi Sudarmono itu astronot pertama di Indonesia pada tahun 1986. Nah, beliau tuh ditugaskan ikut dalam misi STS-61H yang bertujuan untuk mengirim beberapa satelit ke orbit bumi. Nah, Pratiwi ini tuh seharusnya berangkat pada tanggal 24 Juni tahun 1986 dan pulang tanggal 1 Juli 1986. Namun, rencana itu tinggal rencana karena misi dibatalkan karena adanya kecelakaan pesawat Challenger yang meledak setelah diluncurkan dan menyebabkan kematian bagi 7 awak astronotnya.
Maria. Dan si Ibu Pratiwi itu bisa kita jadikan panutan bagi generasi muda sekarang, karena dengan keberaniannya itu dia bisa jadi astronot. Malahan dia astronot pertama, Orang pertama kan, wanita. cewek lagi kan, ibu-ibu. Iya. Nih, dampak perkembangan teknologi luar angkasa terhadap kehidupan manusia itu gimana, Dampak. teman-teman? Dampaknya Sebutin dampak positifnya boleh nggak? boleh Boleh. aja sebutin. Jadi dampak positif perkembangan teknologi luar angkasa itu tuh sebagai sarana pendukung sistem telekomunikasi. Contohnya kayak sekarang Zoom itu kan pakai satelit juga kan untuk menghubungkan masing-masing komunikasinya. Terus sebagai sarana pendukung sistem pertahanan dan keamanan negara. Terus selain itu sebagai sarana pendukung sistem transportasi. Kalau negatifnya paling menyebabkan banyak sampah di ruang angkasa, atau bisa jadi memungkinkan serangan senjata yang berbahaya. Menurut aku sih. Mungkin ada lagi yang akan menambahkan dampak negatif dan positifnya. Gemong tadi mau Kalau- nambahin. Udah Kalau misalkan disebut. bingung, Oke. kalau misalkan bingung kenapa dari perkembangan teknologi luar angkasa bisa dijadiin sarana pendukung sistem transportasi. Jadi hubungannya itu adalah perkembangan infrastruktur transportasi di Indonesia kan masih berkaitan dengan konektivitas antar manusia. Terus dari barang-barangnya juga harus ada konektivitas antar daerah gitu. Jadi masih perlu menggunakan teknologi luar angkasa untuk menghubungkannya. Amerika dan Uni Soviet menggunakan kecanggihan teknologi luar angkasa sebagai alat politik untuk menanamkan pengaruh di negara-negara internasional. Supaya tambahan kan? Supaya tambahan ya? Ya, Ini nih, ada lagi nih pendapat teman-teman dampak perkembangan teknologi luar angkasa Indonesia terhadap masyarakat Indonesia sendiri. Kalau dari sudut pandang teman-teman gimana tuh? Kalau menurut saya, dengan adanya perkembangan teknologi luar angkasa ini sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Dari yang awal mulanya kan penduduk Indonesia itu masih bersifat tradisional, awam. yang masih bersifat kedaerahan. Sekarang udah lebih modern. Bahkan sekarang ibu-ibu, bapak-bapak tuh udah pada punya HP, punya WhatsApp, bikin status, Instagram gitu. Ya benar. Makin Makin berkembang. Karena kan kita negara berkembang ya, bukan negara maju ya. Ya, nggak wajib. Iya, betul. Masih berkembang. Ada yang mau nambah nggak? Udah sih gitu Oh aja. tuh, tahun kemarin kan mudik tuh harus di rumah kan. Jadi bisa memanfaatkan media kayak video call yang kayak gitu. Ya. Zoom juga ini kayak contoh kita Zoom. Iya, ini kan real time gitu gini waktunya. Ya. Nah itu tuh salah satu manfaat dari adanya satelit di luar angkasa. Berarti kita kalau keluar angkasa bakal ngelihat satelit-satelit gitu ya? Ya kan ada Ya. bulan. Kan Elon Musk bikin wisata luar angkasa. Kesana Kalau yuk. ada juga berapa meureun biayanya teh? Ya, Murah. gayanya. Tapi kalau misalkan ngeri juga sih emang kalau bener ada. Ya, Nah kan ini gitu. main kemana? Nggak pernah ngebayangin gitu kalau emang adanya wisata keluar angkasa gitu. Ya kalau ada juga pasti beberapa puluh tahun kemudian. Ya. Naik apa itu? Roket kan? Naik UFO. Terima kasih yang sudah hadir teman-teman. Mohon maaf nih bila ada salah kata atau salah sebut. Kami pamit dari kelompok 5 kelas 12 IPS 2. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.